Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi berkah dalam. Perumpamaan tentang 2 orang anak memang hanya terdapat di dalam Injil Matius. Perumpamaan ini mau menyindir orang-orang Farisi dan tua-tua bangsa Yahudi sebagai anak pertama yang mengatakan ya tetapi tidak melakukan. Dari perumpamaan tentang 2 orang anak ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa seorang ayah yang baik pasti menghendaki yang terbaik untuk anak-anaknya. Bahkan ia mendidik dan mengajar melalui perintah-perintahnya. Ia ingin agar anak-anaknya mendengarkan apa yang dikatakan dan melaksanakan apa yang dikehendaki. Kalau kepada Allah kita menyebut Bapa, apakah kita sudah bersikap sebagai seorang anak padanya? Apakah kita merupakan anak yang selalu mendengarkan dan melaksanakan kehendak Bapa? Mungkin kita lebih sering seperti anak yang pertama dalam Injil, yakni mengatakan ya tetapi tidak melaksanakan. Kita mudah untuk tidak memenuhi apa yang kita katakan dan janjikan. Lebih-lebih kalau tidak mengenakkan dan membawa keuntungan bagi kita. Apalagi harus disertai pengorbanan. Namun, kadang kita juga seperti anak kedua yang menolak kehendak dan perintah Tuhan, lalu menyesal dan akhirnya melaksanakan. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus tidak memberi perumpamaan tentang anak yang ketiga, yakni anak yang mengatakan ya dan langsung melaksanakan? Karena Tuhan Yesus amat mengerti dengan kita manusia. Kita bukanlah manusia yang sempurna. Maka Tuhan Yesus menuntut dan menilai sebagai baik sejauh yang mampu kita lakukan. Tuhan tidak terpesona pada janji di mulut. Dia lebih menanti bukti ketaatan. Tuhan tidak mau kita hanya berjanji manis dalam doa dan tanggapan atas sabda, tetapi setelah itu kita lupa melakukan apa yang kita janjikan. Yang penting selalu ada kesadaran akan kerapuhan.
penyesalan atas dosa dan kesalahan, serta semangat pertobatan yang nyata untuk memperbaiki diri terus-menerus seperti anak kedua dalam perumpamaan. Akhir kata, Tuhan tidak mencari mulut yang hanya berjanji, tetapi Dia mencari hati yang mau taat mengabdi. Selamat berefleksi, Tuhan memberkati.